Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ya, yang lagi viral di bahan bakar nabati yang terbuat dari bahan alami, ya dari alam, yaitu jerami atau rumput-rumput dan sejenisnya, yang ditemukan oleh seorang peneliti, ya dibilang seorang insinyur ya, karena beliau ini adalah lulusan UNS ya, Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tengah. Nah, ternyata penemu bahan BBM jerami nabati ini bukan pertama kali yang ditemukan, tapi oleh salah satu sosok yang bernama Sulaiman Budi Sunarto, asli warga desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Nah, jadi penemu atau pencetus yang pertama kali menemukan bahan bakar nabati yang terbuat dari bahan alami jerami yaitu Bapak Sulaiman ya, sosok warga desa asli Doplang ini. Nah, seperti video yang diupdate oleh channelnya Ignatius Gunarto yang diliput oleh salah satu jurnalis asal Solo juga, yaitu Saudara Agung Bramantia, yang diupdate pada 13 tahun yang lalu. Nih ya, kita saksikan nih. Jadi bukan Muhammad Ikhlas Tamrin yang menemukan pertama kali BBM nabati. Nah, dan satu lagi, Bapak Sulaiman ini tidak membutuhkan banyak biaya besar ya untuk memproduksi BBM nabati ini. Hanya bermodalkan 5 juta untuk memfermentasikan bahan kimia ini. Nah, yuk kita simak video ini. Keberadaan jerami biasanya hanya dimanfaatkan untuk pakan ternak, pupuk, hingga atap rumah. Padahal limbah hasil panen padi ini memiliki kandungan serat selulosa yang bisa diolah menjadi bioetanol yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar sepeda motor. Proses pengolahan diawali dengan merebus jerami dalam sebuah tangki ukuran besar selama kurang lebih 5 jam. Perebusan ini untuk mengemburkan jerami agar mudah diperas dan diambil kandungan hemilosanya. Cairan serat hemilosa kemudian dicampur ragi, urea, serta pupuk NPK. Campuran ini diendapkan selama 1 pekan hingga mengalami proses fermentasi. Hasil fermentasi ini disusun hingga menghasilkan tetesan cairan yang mengandung gas. Hasil inilah yang disebut bioetanol dan bisa digunakan sebagai minyak tanah dan bahan bakar sepeda motor. Proses penyulingannya ini ada 2, satu kadar rendah dan satu kadar tinggi. Hasil penyulingan kadar rendah digunakan untuk bahan tradisional ya. Bapak Sulaiman ini melakukan produksi fermentasi jerami-jerami yang dikumpulkan di dalam drum. Hanya membutuhkan biaya 5 juta. Kompor, sementara kadar tinggi bisa digunakan untuk bensin. Mampu diproduksi rumahan, jadi tidak tergantung produksi bensin atau premium yang dikelola oleh pompa bensin. Satu, kedua, dia pada saat terbakar tidak meninggalkan karbon, sehingga betul-betul solusi global warming. Ketiga, merupakan pembakaran yang sempurna, tidak menimbulkan polusi udara. Yang keempat, begitu murahnya karena diambil dari tanaman-tanaman di sekitar kita. Contohnya dari rumput-rumputan damen segar tadi, kemudian dari sorghum, bisa dari jagung. Dengan uang 5 juta bisa dari pot-potan yang menghasilkan minyak berbahan bakar. Selain ramah lingkungan, keuntungan lain penggunaan bioetanol sebagai bahan bakar alternatif ini adalah proses pengolahannya yang tidak membutuhkan biaya besar. Pengguna hanya mengeluarkan biaya kurang lebih 5 juta rupiah untuk membuat proses penyulingan. Sementara untuk mencari bahan bakunya tidak terlalu sulit. Lantaran limbah jerami ataupun limbah yang bekerja ada di sekitar lingkungan masyarakat. Agung Bramantio, Pasatv.com melaporkan dari Solo, Jawa Tengah. Ujinya sangat luar biasa. Cuman Bapak Sulaiman ini tidak memiliki branding ya. Mungkin tidak mendapat perhatian dari pemerintah.